Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah di bulan yang mulia ini dengan izin taufik dan juga karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita bisa membuktikan penghambaan kita kepadanya di bulan yang mulia ini dengan memaksimalkan atau berusaha memaksimalkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mencoba mengambil pelajaran, mentadabburi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, yang mana secara khusus kita akan sedikit mentadabburi wasiat Luqman kepada putranya yang Allah Subhanahu wa taala uraikan dalam surah Luqman mulai dari ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Berusaha dengan membahas ayat-ayat ini, kita berniat dan memohon kepada Allah agar diberikan taufiknya, inayahnya untuk bisa mengamalkan pesan-pesannya dalam ayat-ayat tersebut. Pertama, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Luqman Al-Hakim ketika beliau menasihati putranya, nasihat yang begitu berharga. Beliau mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Pada ayat ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah, wa idh qala Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia dalam keadaan menasihati putranya, memberikan pelajaran. Ya bunayya, wahai putraku. Wahai putraku di sini jamaah sekalian, kalimat yang mungkin dalam bahasa kita tidak bisa kita bedakannya, wahai putraku, wahai anakku. Tetapi dalam bahasa Arab, dan ini merupakan bukti ketinggian sastra bahasa Arab itu, karena ada perbedaan makna ketika seseorang mengatakan ya ibni dan ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan penuh kasih sayang, ya, seorang ayah kepada anaknya. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, ya. Dia tidak mengatakan ya abi, tetapi ya abati. Ya. Lagi-lagi di situ pelajaran penting dalam pendidikan. Syariat kita mengajarkan agar ketika kita memanggil seseorang, maka kita memanggilnya dengan panggilan penuh kasih sayang, panggilan-panggilan yang ia sukai. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahandaku. Ini panggilan kasih sayang. Begitu juga Luqman, ya, ketika berkata kepada putranya, ya bunayya. Yang pertama yang beliau wasiatkan para pemirsa sekalian adalah la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali wasiatnya dengan persoalan ini karena ini adalah persoalan yang sangat prinsip dalam syariat. Adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disyarikatkan. Dan agar Allah Subhanahu wa taala diesakan dalam beribadah. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ya. Ini adalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim.
Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman atau kegelapan yang sangat besar. Ya. Sebab orang yang berbuat syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam haknya untuk diibadahi, seperti orang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, lebih kuasa dari Allah, lebih berilmu dari Allah, atau mungkin sama dengan Allah, maka orang ini telah melakukan kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya tersebut jika saja dia membawa dosa itu sampai dia wafat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kecuali kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Tetapi jika seseorang bertobat, maka dari kesyirikan pun jika dia tulus dalam tobatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Dan Allah katakan ini adalah kezaliman yang sangat besar, kegelapan di hari kiamat. Waliyadzubillah. Karena jika seseorang terjatuh dalam kesyirikan, maka dia sedang memposisikan dirinya pada posisi yang sangat lemah di dunia ini. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling lemah imannya. Ya. Bahkan orang yang hilang keimanannya. Dia sedang menggantungkan hidupnya kepada sesama makhluk, yang pada hakikatnya makhluk itu pun diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia sangat lemah. Ya. Dia di dalam menghadapi persoalan hidup sangat lemah. Dia tidak bisa menjaga hatinya dan juga tidak bisa menjaga lisannya. Ketika menghadapi persoalan, ketika ada musibah yang menimpanya, bukannya dia mengambil pelajaran dari musibah-musibah tersebut, tetapi justru saking lemahnya pertahanannya, dia dipermainkan oleh syaitan, melakukan perbuatan dosa besar, kesyirikan itu. Kita ingat kemarin waktu terjadi gunung meletus, ya, gunung Merapi, gunung Semeru, ya. Di situ kan kita saksikan betapa banyak korban yang berjatuhan. Tetapi bukannya dijadikan pelajaran untuk bertobat, tetapi justru ada ajakan untuk, ya, melakukan kesyirikan, menghadirkan ribuan sesajen. Ya. Tentu ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk sesuatu yang dia agungkan atau yang mereka agungkan, menganggap bahwa mereka lah yang bisa menjaga agar gunung itu tidak meletus. A'udzubillahi min dzalik. Jadi benar kata Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan bahwa orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang sangat lemah, sehingga ini perlu diprioritaskan untuk dijaga diri kita darinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'." Ya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia bagaikan terjatuh dari langit. Fatakhtafu thair. Lalu dia disambar oleh burung. Ya. Kata ulama kita, burung di sini perumpamaan syaitan. Ya. Orang yang terjatuh dari langit yang begitu kokoh, ya. Perumpamaan langit itu ya bagaikan iman, atau iman itu bagaikan langit yang begitu kokoh. Tetapi orang ini terjatuh darinya, yang seharusnya dia jadikan pijakan yang kuat, tapi dia justru terjatuh darinya. Bisa dibayangkan orang yang terjatuh itu tidak ada pijakan sama sekali. Ya. Orang yang terjatuh bisa saja kakinya yang lebih dahulu mendarat, bisa tangannya, bisa kepalanya. Sehingga sangat mudah, ya, untuk mendapatkan musibah. Ya, Allah katakan fatahtafhu thair. Dia disambar oleh burung, yang kata ulama kita syaitannya mudah sekali mempermainkan dia, keyakinannya, sehingga terjatuh dalam kesyirikan, khurafat, ya, apa saja mudah diyakini sekalipun tidak ada landasannya dalam syariat kita. Au tahwi bihi rih fi makanin sahiq, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Angin yang begitu lembut pun bisa mempermainkannya. Itulah orang yang berbuat syirik. Dan ini kita saksikannya di sekitar kita.
bagaimana lemahnya mereka ketika ada ujian, ada musibah, bukannya langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dia ingat adalah sesuatu yang lain. Ya, dan ini banyak contohnya. Termasuk juga menggantungkan jimat-jimat, ya, membawa jimat-jimat kemana-mana. Ini juga perlu dijaga dengan baik, ya, supaya dihindari. Ya. Orang yang membawa azimat atau jimat-jimat itu, lalu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Katakanlah mungkin di jalan dia dihadang oleh orang-orang jahat. Lalu Allah takdirkan terjadi, ya, perkelahian misalnya. Ketika yang dia ingat adalah jimat-jimat, ya, lalu kemudian ditakdirkan dia terbunuh, bukan Allah yang dia ingat, maka dikhawatirkan dia terjatuh dalam kesyirikan, mati dalam kesyirikan. Karena seharusnya yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan benda-benda tertentu. Ya, bukan badiknya atau kerisnya, ya, bukan juga, ya, apa yang dia bawa di badannya, ya, diikat di badannya, bukan. Yang harus diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapannya yang paling akhir la ilaha illallah, jadi saat dia dalam keadaan sakratul maut, maka dia masuk surga. Nah, karenanya Luqman mengawali wasiatnya kepada putranya dengan kesyirikan ini. Ya, persoalan yang sangat berbahaya. Harus kita prioritaskan untuk kita pelajari, ya, supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Kata salah seorang sahabat, orang-orang semua sibuk untuk belajar kebaikan-kebaikan, tetapi saya mempelajari keburukan-keburukan karena khawatir terjatuh di dalamnya. Setelah itu Luqman Al-Hakim mengatakan, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami wasiatkan manusia, ya, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya, ya, mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah dan semakin lemah. Wa fisaluhu fi amain. Lalu ibunya menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku kamu akan kembali. Di sini pelajaran penting, ya, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya agar tidak disyirikatkan dalam beribadah, yang kedua yang dinasihatkan oleh Luqman adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan disinilah bukti kedudukan berbakti kepada orang tua dalam syariat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan, ya, kewajiban tersebut setelah menyebutkan haknya untuk hanya diibadahi semata. Dan bukan hanya pada ayat ini kita dapati pesan-pesan seperti ini. Dalam ayat-ayat yang lain juga dipertegas hal ini, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban beribadah hanya kepadanya. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, sama maknanya. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua ini persoalan yang sangat prinsip dalam syariat. Seorang anak, kalau dia sudah bisa menjaga dirinya dari kesyirikan, lalu kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mudah diarahkan oleh kedua orang tuanya. Kenapa kadang-kadang seorang anak begitu sulit untuk dididik? Itu karena dia tidak mau mendengar orang tuanya, tidak mau tunduk kepada orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, tidak menyadari kedudukan orang tuanya, ya, dalam syariat kita. Sehingga
Jika ini terlebih dahulu ditanamkan pada diri seorang anak, dijaga hatinya agar bersih, ya. Jadi ketika orang tua akan menuangkan ilmu ke dalam hati sang anak, maka bejana di dalam diri seorang anak, yaitu hatinya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Wi'a'uhu, jadi wi'a'ul ilm, tempatnya ilmu itu harus bersih, hatinya, supaya ilmu itu bisa tinggal. Ya, karena kalau hati kotor, ya, sebersih apapun, ya, sesuatu itu dimasukkan, maka dia akan ternoda. Kalau ada gelas yang kotor, ya, susu pun yang begitu putih, ya, kita tuangkan ke dalamnya akan kotor, ya. Maka tempatnya ilmu ini harus bersih terlebih dahulu, ya, bersih dari noda-noda maksiat, terutama kesyirikan. Barulah setelah itu seorang anak dididik bagaimana ia memahami kedudukan orang tua dalam hidupnya, supaya nanti ke depan ketika ada pesan-pesan, ada nasihat dari orang tuanya, betul-betul dia perhatikan, ya. Dia sangat khawatir untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, menyelisihi apa yang diperintahkan kepadanya oleh orang tuanya. Dan syariat kita ini, ya, menjadikan berbakti kepada orang tua itu pintu surga, tetapi sekaligus pada waktu yang sama pintu neraka. Ya. Nabi kita SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah, ya, pintu pertengahan surga. Jadi orang tua adalah pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, pada hakikatnya pintu surga kita itu sangat dekat, ya, ada di dalam rumah kita. Maka jangan sampai kita jauhi, jangan sampai kita abaikan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Namun pada saat yang sama, orang yang tidak mengindahkan syariat, berbakti kepada kedua orang tua, seakan-akan dia memposisikan dirinya pada jurang kebinasaan, ya. Dia sedang berusaha membuka pintu nerakanya. Karena dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannah aqun, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dipertegas lagi ketika Nabi mengatakan, ridallahi fi ridal walidain, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi, murka Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada sukhtul walidain, kemurkaan kedua orang tua. Jadi kapan seseorang dimurkai oleh orang tuanya, maka tidak ada lagi kebaikan baginya. Seseorang sholat, puasa, ya, mengeluarkan zakat, baik kepada sesamanya, beribadah haji setiap tahun, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tetap saja dia terancam, ya, dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Karenanya selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, kedua orang tua yang masih hidup, maka mari segera meraih pintu surga itu. Di bulan suci Ramadan ini kesempatan terbaik bagi kita, ya, meraihnya, memperhatikan bagaimana para orang tua tidak ada yang murka kepada anaknya, ya. Sekalipun mungkin kadang-kadang seorang anak yang justru, ya, membalas kebaikan orang tuanya dengan hal-hal yang menyakitkan hati mereka, tetapi saya kira tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, ya. Mereka tetap sayang dan mendoakan anak-anaknya, ya. Waliyadu billah, sebagian orang ketika merasa disakiti oleh orang tuanya, dia tidak berpikir, ya, panjang lebar, langsung memboikot orang tuanya. Dia tinggalkan, dia putuskan silaturahimnya, tidak mengajak berbicara orang tuanya, menghapus nomornya di HP-nya, ya. Tidak lagi memperhatikan hidupnya. Dia hidup dalam keadaan luar biasa, bahagia, mungkin berlimpah rezeki. Orang tuanya yang menderita, butuh makan, pakaian, dia abaikan. Waliyadzubillah, ya. Orang yang seperti ini sedang membuka pintu nerakanya, karena dikhawatirkan,
Jangan sampai ada orang tua, dan semoga saja tidak, yang kemudian tersakiti hatinya, lantas dia mengangkat dan menadahkan tangannya ke atas langit mendoakan anaknya. Waliyadzubillah, semoga saja tidak demikian. Tetapi kita harus khawatir, ya, karena jika saja pintu surga kita yang ada di hadapan kita, ada di dalam rumah kita, tidak berhasil kita raih, ya, karena kita tidak maksimalkan kehadiran orang tua kita, lalu bagaimana mungkin kita bisa meraih pintu surga yang lain? Ya. Karenanya Nabi kita mengatakan ragi ma'anf, celakalah, ya, man adraka walidayhi indal kibar, orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua mereka, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya ataupun keduanya, thumma lam yadkhul al jannah, tetapi dia tidak berhasil masuk surga. Seakan-akan Nabi mengatakan pintu surgamu itu sudah ada di hadapanmu. Iya. Hanya beberapa saat saja. Kalau sudah mulai berumur, ya, 55 tahun, 60 tahun, itu artinya tinggal sedikit waktu untuk bersama dengan mereka. Kehadiran mereka yang telah melahirkan kita bersusah payah, tadi disebutkannya, ketika mengandung kita dalam keadaan lemah, bertambah lemah, lalu menyusui kita. Setelah itu kita tidak langsung tumbuh besar. Waktu yang begitu lama untuk bisa seperti saat ini. Ya, orang tua kita menangis, ya, merasa berat untuk mencari hal-hal yang kita minta. Ya. Mungkin kebahagiaannya itu adalah saat-saat dimana ketika kita meminta sesuatu, dia bisa hadirkan apa yang kita minta. Tapi tidak semua orang tua bisa seperti itu. Lantas setelah itu kita abaikan kebaikannya. Padahal syariat kita juga menuntut kita untuk berbalas budi. Ya, karenanya di akhir ayat tadi katakan anishkur li wali walidaik, supaya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini kan aneh, kadang-kadang sebagian orang ketika ada orang lain berbuat baik kepadanya, luar biasa dia ingin membalas, ya, budi orang itu. Tapi ketika orang tuanya yang mungkin sempat menyakiti perasaannya hanya karena persoalan sepele, ya, persoalan duniawi, ya, dia begitu berani untuk meninggalkan orang tuanya, waliyadzubillah. Setelah dia menikah, ya, ini juga, ya, utamanya bagi kaum wanita, ya, karena kaum wanita itu kalau sudah menikah memang betul kewajibannya untuk berbakti kepada suaminya lebih utama daripada kedua orang tuanya. Sampai-sampai harus minta izin kalau mau berziarah kepada kedua orang tuanya. Tapi seorang lelaki sekalipun punya 4 istri, tetap berbakti kepada orang tuanya itu lebih utama daripada kepada keempat istrinya itu. Saya tidak sebut satu, langsung saja 4, ya, supaya dipahami dengan baik. Tetap berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama. Ya, coba kita perhatikan, ya, kita alami. Mungkin bagi sebagian keluarga yang punya orang tua yang kaya jarang mengalami seperti ini. Tapi di kampung-kampung, ya, ada orang yang setelah menikah semakin jauh, ya, jaraknya dari orang tuanya, sudah jarang menghubungi orang tuanya, ya. Ketika dia menitip sesuatu untuk orang tuanya, tidak terlalu banyak, 100.000, 200.000, dan ini bukan sekali sebulan, kadang sekali dalam 5 bulan, ya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Ketika pemberian ini sampai kepada ibunya atau ayahnya, saking bahagianya, hampir satu kampung tahu, ya. Kemana-mana dia sampaikan, alhamdulillah saya dikirimi lagi anak saya, ya, ini buktinya. Padahal itu hanya sekali dalam 2-3 bulan, ya. Masih sangat membutuhkan lebih dari itu. Dan ketika, ya, sang anak datang, ya, membawa cucu-cucunya, uang itu juga yang diberikan kepada cucu-cucunya, ya, anak-anaknya. Karena dia merasa bahagia dengan kehadiran mereka. Tidak tahu harus bagaimana, sehingga uang yang dikirim itu juga kadang-kadang itu yang diberikan kepada cucu, ya. Nah, di mana kasih sayang kita kepada mereka? Di mana balas budi kita? Jadi jangan sampai setelah kita menikah, hubungan kita semakin jauh dari orang tua kita. Carilah pasangan hidup, ya, yang bisa membantu Anda untuk lebih dekat kepada orang tua, berbakti kepada mereka. Jika tidak, maka berhati-hati.
ancamannya sangat keras. Maka di saat mereka masih hidup, sangat banyak cara sebenarnya untuk bisa berbakti kepada mereka. Dengan lemah lembut, jangan sampai membentak mereka. Ya, jangan sakiti perasaannya. Ya, saya ingin gambarkan ya beberapa riwayat dari kalangan orang-orang soleh. Bagaimana mereka betul-betul menyadari bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu posisinya sangat tinggi dalam syariat kita. Ya, dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita setelah kita menjadi teladan bagi mereka. Ya, karena kita semua akan menjadi orang tua. Dan anak-anak kita itu akan melihat dan menilai kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Nanti itu dijadikan ya sebagai contoh bagaimana kelak mereka memperlakukan kita di saat kita sudah tua. Ya. Ada dari kalangan tabi'in ya, cucu dari Ali bin Abi Thalib, namanya Abi Ibnul Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi tidak pernah terlihat makan dengan orang tuanya atau ibunya dalam satu nampan. Ya. Dia selalu makan sendiri bersama orang tua, tapi tidak mau makan dalam satu nampan. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak mau makan bersama dengan ibu Anda dalam satu nampan itu? Ternyata dia mengatakan, saya khawatir tangan saya mendahului tangan ibu saya ya, untuk mengambil makanan yang lebih dahulu dia lihat. Dia mau ambil, lalu saya durhaka. Ya, sampai segitunya kekhawatiran itu. Dan saya kira orang seperti Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib bukan orang yang tidak paham agama. Justru karena pemahamannya tentang agama, dia begitu menghargai orang tuanya. Supaya kita lebih yakin, Muhammad Ibnul Munkadir, ya, rahimahullah, ya, beliau ini di malam hari pernah menceritakan ketika saudaranya menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail, salat malam. Dia begitu bangga padahal hanya memijit-mijit ibunya. Dia pijit ibunya ibunya memintanya lalu dia pijit ibunya. Dia mengatakan, saya tidak lebih bangga dengan salatnya saudara saya daripada apa yang saya lakukan, memijit ibu saya. Bahkan dia mengatakan, andaikan saudara saya mau gantian, ya, saya lagi yang salat lalu dia pijit ibu saya tidak mau. Ya, dia tidak mau. Ya, silahkan salat. Beliau mengatakan, saya tidak rela. Saya salat sementara ibu saya minta dipijit. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena mereka memahami, ya, berbakti kepada kedua orang tua dalam syariat kita itu hukumnya fardu ain, wajib. Sedangkan qiyamul lail hukumnya sunnah. Ini kan kadang-kadang kita tidak bisa bedakan ya. Seakan-akan kita kan sholat di hadapan Allah. Ini didahulukan. Ya. Yang lainnya itu yang hukumnya mungkin lebih di bawah derajatnya. Padahal berbakti kepada orang tua itu fardu ain, wajib hukumnya. Sementara ibadah-ibadah yang sunnah itu di bawah derajatnya. Kecuali kalau sama-sama wajib. Ya, ketika misalnya dia sedang sholat wajib, lalu ibunya membutuhkannya, maka dahulukan hak Allah. Makanya kita sebutkan tadi, ayat pertama itu adalah la tusyrik billah, itu hak Allah. Baru setelah itu hak kedua orang tua. Itu kalau sama-sama wajib. Tapi kalau ada yang wajib, ada yang sunnah, yang wajib didahulukan. Haywa bintu Shuraih, ya. Beliau ini ulama besar. Dihadiri majelisnya oleh banyak sekali penuntut ilmu. Ya. Bayangkan orang yang begitu dinantikan di majelis, ya, ilmunya sangat dijaga. Ketika sedang menjelaskan, ya, ilmunya itu, ibunya datang dan mengatakan, ya Shuraih, alqis syair ala dajjaj. Ya, dikatakan, masyarakat pulang dulu, kasih makan ayam. Seorang ulama dipanggil ibunya kasih makan ayam. Ya. Langsung beliau tinggalkan majelisnya. Tidak tawar-tawar lagi, langsung berdiri. Ya, pergi. Itu karena beliau paham. Ini berbakti kepada orang tua, wajib hukumnya. Mengisi taklim bisa kapan saja. Iya, subhanallah. Begitu juga Ahmad, ya, Imam Ahmad, ya, kalau tidak salah. Iya. Beliau itu dikatakan bahwa beliau menunda pernikahannya hingga beliau berumur 30-an ke atas. Beliau nanti menikah setelah ibunya wafat. Ya. Ketika ditanya, kenapa Anda menunda pernikahan Anda? Jawabannya luar biasa.
dan ini kekhawatiran, ya. Beliau mengatakan, saya khawatir ada wanita lain di rumah saya yang membentak ibu saya. Jadi tidak mau menikah dulu. Ya, jangan sampai dia tidak ada di rumah atau bagaimana. Tiba-tiba istrinya membentak ibunya, ini tunda dulu pernikahan kalau begitu. Sampai-sampai ditunda sampai beliau berumur 30 tahun ke atasnya. Subhanallah. Ini luar biasa. Sampai begitu pikiran mereka. Saking dihargainya seorang ibu. Ya. Dan ini juga jawaban bagi orang-orang yang selalu merendahkan syariat kita, seakan-akan syariat kita ini tidak menghargai wanita, kaum wanita. Syariat kita sangat menjunjung tinggi dan menghargai, menjaga seorang wanita itu. Hanya saja mereka tidak paham. Ya. Nah ini ya, cara berbakti kepada mereka di saat mereka masih hidup, orang tua kita masih hidup. Dan setelah mereka wafat, ya, para pemirsa sekalian, kita masih bisa terus memberikan manfaat untuk mereka. Ya, jangan pernah lengah, karena setiap apa yang kita berikan untuk orang tua kita pada akhirnya juga kembali kepada kita sebagai seorang anak. Kita dapat pahala. Doa-doa kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bersedekah ya, untuk mereka. Ya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa adunnu annaha law takallamat tasaddaqat. Ibu saya meninggal. Ya, uftulitat itu artinya meninggal dengan tiba-tiba. Ia mengatakan, dan saya kira andaikan dia sempat bicara, dia akan mau bersedekah. Belum mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau saya bersedekah pahalanya sampai kepada ibu saya? Dan mengatakan, nah, hanya belum bersedekah. Dalam riwayat yang lain, orang itu mengatakan, ya, ada orang lain mengatakan, kalau begitu kebun saya, disebutkan nama kebunnya, langsung dia sedekahkan untuk ibunya, untuk orang tuanya. Subhanallah. Jadi bisa dengan sedekah. Kalau Allah mungkin memberikan kita kelapangan rezeki, bisa dengan mengumrahkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Bahkan bisa menghajikannya. Dengan syarat kita yang terlebih dahulu menunaikan ibadah haji, baru kita bisa menghajikan mereka. Ya. Dan itu yang haji hukumnya wajib. Ya, kita bisa menghajikan orang tua kita untuk haji yang hukumnya wajib, bukan yang sunnah. Itu kata ulama kita. Baik. Bahkan kita juga bisa dengan cara mengingat pesan-pesan orang tua kita di saat mereka masih hidup, lalu kita amalkan ya, apa yang dia pernah nasihatkan ya, untuk dilakukan atau untuk kita hindari ya, maksiat. Kalau misalnya itu semua kita kerjakan karena mengingat pesan-pesan orang tua kita, maka insya Allah ini juga bisa berbuah pahala bagi mereka sekalipun sudah lama berada di bawah tanah. Ya, karenanya tidak salah ketika Luqman ya, mendahulukannya menyebut hak kedua orang tua dalam nasihatnya ini setelah menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, setelah ini beliau ingin seakan-akan menggambarkannya batasan bahwa seorang anak itu masih harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, karena mungkin ada yang bertanya dan mengatakan pada dirinya, kalau saya nilai orang tua saya ini sangat benci kepada saya, seakan-akan memang saya adalah anak yang tidak diharapkan kehadirannya di dalam rumah. Ya. Tidak diharapkan bahkan menjadi anaknya dilahirkan. Maka kita katakan, ya, coba kita perhatikan ayat ini. Standar seseorang itu masih diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Ketika beliau mengatakan, wa in jahadak, jika kedua orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik kepadaku. Ayat yang sebelum kita sebutkan, yang didahulukan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ma laisa laka bihi ilm, apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Pertama Allah katakan, fala tuti'huma, jangan mentaati keduanya, menaati keduanya. Kenapa? Karena ini hak Allah, harus didahulukan. Ya, tidak boleh taat kepada sesama makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan, dan ini kuncinya yang kita inginkan, ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, tetap bersamai dia. Ya, berada di dekatnya. Ya, bermuamalah dengannya dengan cara yang baik. Sepintas selalu mungkin kita hanya memahami bahwa
kita tetap diharuskan berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun memaksa kita berbuat syirik. Tetapi coba lebih dalam lagi kita hayati ayat ini. Berbuat syirik itu dosa besar. Orang yang mati dengan kesyirikan, dia kekal di neraka. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, agar tidak disyirikatkan. Tetapi Allah katakan, jika kedua orang tuamu berbuat syirik, memaksamu untuk berbuat syirik, memaksamu untuk merusak hakku, seakan-akan begitu. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk kekal di neraka dengan cara melanggar hakku yang paling utama, yaitu agar tidak disyirikatkan, Allah tetap mengatakan berbakti kepada keduanya. Allah bahkan tidak mengatakan berbakti kepada saya, taati saya dan dahulukan saya. Allah tidak katakan seperti itu. Allah katakan tetap berbakti kepada keduanya. Padahal yang diperintahkan orang tua adalah melakukan pelanggaran terhadap hak utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana mungkin ada seorang anak yang meninggalkan orang tuanya, memboikot orang tuanya, hanya karena persoalan dunia? Hidup di dunia mungkin 60-70 tahun. Sedangkan kalau seseorang berbuat syirik, kekal di neraka entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun juga, kita tidak tahu. Ini betul-betul menjadi bukti bahwa kita ini terlena dengan hidup kita. Semua serba diukur dengan dunia kita. Tidak lagi mendahulukan akhirat kita, sehingga kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, termasuk mengabaikan hak kedua orang tua kita. Kita tidak tahu berbalas budi kepada mereka. Waliyadzubillah. Kemudian setelah itu Luqman mengajari anaknya untuk muraqabatullah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Belum mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, perbuatan yang paling sederhana, dan berada di dalam batu atau di langit ataupun di bumi, ya'ti biha Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan. Apapun yang dilakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha halus dan maha teliti. Pesan seorang ayah kepada putranya ini sangat luar biasa. Setelah mengajari untuk selalu membersihkan hatinya, jiwanya dari kesyirikan, berbakti kepada kedua orang tua, tatkala seorang anak sudah mulai tunduk kepada Allah dan tunduk kepada orang tuanya, saatnya seorang anak ini diisi dengan hal-hal yang bisa menjaga jiwanya, tazkiyatun nufus, agar selalu merasa terawasi, agar selalu memprioritaskan segala amalan-amalan yang bermanfaat untuk akhiratnya. Dia mengatakan, apapun yang engkau lakukan, sekecil apapun, Allah akan menghadirkan nanti di akhirat. Engkau akan lihat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan atau keburukan itu pasti akan dilihat. Sehingga jangan pernah menganggap remeh suatu kebaikan, sekecil apapun itu, karena pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin di mata kita sangat sederhana, tetapi bukan manusia yang menilainya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min amalin saghirin a'zamathu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil diperbesar pahalanya oleh niat, dan sebaliknya banyak amalan-amalan yang luar biasa besarnya di mata manusia, tapi karena niat juga dia kecil, sedikit sekali pahalanya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya dalam banyak riwayat itu kita dapati orang-orang yang berhasil meraih surga Allah hanya karena perbuatan sederhana. Sering kita ulangi bagaimana orang yang hanya meminggirkan gangguan di jalan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan juga berhasil masuk surga, dan contoh-contoh yang lain. Tapi tidak semua bisa meraih keutamaan itu. Lagi-lagi penilaian Allah itu pada hati manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum
walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Baik. Berikutnya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, terakhir beliau mewasiatkan untuk menjaga salat. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya. Setelah ada penguatan-penguatan seperti itu, beliau mewasiatkan agar menjaga salat. Ini sumber keimanannya. Salat ini adalah penguat. Salat ini adalah munajat seseorang kepada Allah agar ia selalu terikat dengan Allah. 5 kali sehari semalam ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ini membuat seorang anak akan terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak mulai berumur 7 tahun sudah diperintahkan salat. Ketika berumur 10 tahun kalau tidak mau salat maka dipukul. Maka ini ibadah yang akan mengikat dirinya. Di saat seorang anak antara 7 tahun sampai 10 tahun, 3 tahun ini bisa membuat seorang anak terikat dengan salatnya, sehingga sekalipun dia sibuk dengan mainannya, ketika mendengarkan azan maka otomatis dia akan tinggalkan karena menjadi kebiasaan. Dan salat ini adalah ibadah yang menjadi ukuran seseorang kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang anak yang mulai merasa terikat dengan ibadah, terutama salat ini, maka salatnya inilah yang akan mengerahkan dia. Dalam hadis kursi Nabi kita SAW menyebutkannya langsung, diriwayatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, pertama dengan pendengaranku dia mendengar, dengan penglihatanku dia melihat, dengan tanganku, dengan kaki dia beraktivitas. Kalau dia meminta tolong, aku akan menolong dia. Kalau dia meminta sesuatu, aku akan penuhi. Jika demikian, para pemirsa sekalian, ibadah yang satu ini, terutama salat ini, ibadah yang luar biasa yang akan menghadirkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang hatinya terpaut dengan salat, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dirinya, akan memberikan keberkahan hidupnya, karena Allah yang akan mengerahkan seluruh anggota badannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu Luqman mengajarkan akhlaknya supaya menjaga akhlaknya kepada sesama, beramar ma'ruf nahi munkar, bersabar dari segala sesuatu yang menimpanya, kemudian merendahkan suaranya, tentang akhlak yang baik. Nabi kita mengatakan bahwa orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah bukan yang paling banyak sedekahnya, zakatnya, bukan yang paling banyak salatnya dan sebagainya, tetapi Nabi katakan yang terbaik akhlaknya. Nah, inilah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala beberapa faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat tentang wasiat Luqman kepada putranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.